Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan coba untuk menjelaskan materi terakhir sebelum ujian tengah semester, yaitu gametogenesis. Sebelum saya melanjutkan ke gametogenesis, saya ingatkan kembali tentang epitel, di mana ada epitel itu dibagi menjadi 3, yaitu epitel sederhana, berlapis, dan juga spesial. Dan epitel yang spesial dibagi menjadi 2, yaitu epitel neuroepitelium dan juga germinal epitelium. Germinal epitelium adalah epitel yang terus membelah. Dan di saat ini, ketika kita sebutkan satu terus membelah dan juga menjadi suatu perkembangan, maka gametogenesis ini bisa kita masukkan ke dalam epitel yang spesial karena dia terus membelah dan menjadikan sel tersebut menjadi sel yang berkembang. Di dalam pengertiannya, bahwa gametogenesis ini adalah proses di mana suatu organisme itu membuat gamet, yaitu sel-sel yang nanti akan digunakan untuk reproduksi generatif, dan setiap gamet mengandung setengah badan genetik dari organisme induknya. Jadi kalau di manusia itu misalnya kita mengenal 46, maka dia menjadi 23. Di mana kalau setengahnya itu berubah menjadi A ditambah X atau Y. Jadi A adalah untuk setengah dari 44-nya, berarti 22A ditambah X. Itu yang ada di setiap sel gamet. Ada sel autosom dan ada sel gonosom, yaitu X dan Y. Organisme betina itu menghasilkan telur atau disebut dengan oosit dalam proses yang dikenal dengan oogenesis. Sementara organisme laki-laki itu menghasilkan sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Kita akan bahas untuk perkembangan di wanita. Kalau kita bahas tentang oogenesis ini adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum melalui pembelahan meiosis, yaitu 2N menjadi N. Di mana proses pembelahan ini terjadi di ovarium atau yang biasa disebut dengan indung telur. Di sini adalah gambar dari sistem reproduksi wanita. Anda mungkin sudah dipelajari di anatomi dan fisiologi. Ada ovarium, ada tuba falopi, ada uterus, ada serviks, dan juga ada vagina. Ini adalah saluran-saluran yang nanti jalur perpindahan dari ovarium menuju ke luar. Itu kalau tidak dibuahi. Tapi ketika dibuahi, maka dia akan menempel ke dinding rahim dan akan berkembang menjadi janin, kemudian dilahirkan menjadi seorang bayi. Kalau kita melihat proses pembentukan ovum atau yang kita sebut dengan oogenesis ini ada skema yang menunjukkan bagaimana dia membelah yang asalnya 2N menjadi N. Proses tersebut dimulai dari oogonio, itu adalah 2N, kemudian dia berubah menjadi berkembang terus menjadi tetap 2N. Kemudian proses ini terjadi ketika seseorang tersebut masih di dalam perut si ibu. Kemudian ketika dia sudah mengalami fase dewasa, dia terus membelah dan membelahnya tersebut masih belum aktif. Itu ketika dia masih anak-anak. Dan ketika dia sudah mengalami pubertas, maka terjadi proses pembuahan atau proses pembelahan ovarium yang siap untuk dibuahi. Prosesnya adalah bakal telur tersebut memiliki 2N, kemudian dia proses membelah, di mana proses membelahnya itu menjadi first polar body, dan kemudian dia membelah sebagian itu menjadi bakal ovum. Nanti bakal ovum itu mengalami proses ovulasi, kemudian dia membelah menjadi 2 lagi, di mana yang satu menjadi polar body atau badan polar, yaitu menjadi ovum. Nah, ovum itulah yang siap untuk dibuahi. Jadi di dalam tubuh seorang wanita, ketika proses pembentukan ovum itu akan membelah yang asalnya satu sel menjadi 4 buah, di mana 3-nya adalah polar body atau badan polar yang tidak bisa dibuahi atau menjadi sel yang mati. Selanjutnya satunya menjadi ovum atau sel yang siap untuk dibuahi. Proses pembentukan dari ovum tersebut itu dimulai dari follicle cell
Kita lihat di sebelah kanannya, itu ada proses perkembangan di dalam ovarium, di mana kita mengenal ada namanya sel folikel primordial, di mana primordial folikel atau folikel primordial ini itu adalah oosit yang dilapisi oleh sel folikel, di mana sel folikelnya itu masih berbentuk pipi selapis. Dia berkembang menjadi fase propase di awal pertumbuhannya, kemudian dia berubah menjadi folikel primer. Folikel primer ini itu adalah suatu ovum atau oosit yang ditutupi oleh epitel yang berbentuk kubus selapis. Kemudian dia berkembang menjadi secondary follicle atau folikel sekunder, kemudian tersier, kemudian dia berubah menjadi folikel de Graaff yang siap melepaskan ovum untuk dibuahi. Nanti kita akan lihat secara histologinya bentuk seperti apa. Kalau kita melihat ovarium sendiri, sebelum kita bahas ke arah mikroskopisnya, ovarium ini merupakan organ endokrin maupun eksokrin, di mana organ ovarium itu menghasilkan hormon dan juga sel gamet. Secara histologinya, permukaan ovarium itu akan dilapisi oleh sel epitel kuboid yang kompleks, yaitu kubus yang banyak lapisnya, di mana makin ke atas, makin bersifat squamous atau pipi kompleks. Itu adalah permukaan ovarium. Dimana kalau kita belah ovarium itu menjadi dua bagian, maka akan terlihat dua daerah di situ. Daerah pertama adalah daerah korteks, daerah kedua adalah daerah medula. Daerah korteks adalah daerah yang disebut dengan zona parenchymatosa, di mana kita bisa temukan banyak folikel di sana dengan berbagai tahap perkembangan. Mulai dari tunia albuginea, epitel germinatif, folikel primer sampai dengan folikel de Graaff, ada primer, sekunder, tersier, dan de Graaff. Kemudian ada corpus luteum, ada folikel atresia yang sudah mati ketika dia tidak dipakai atau dia sudah dikeluarkan, dan juga ada pembuluh darah di sana. Dan ada juga daerah medula yang disebut dengan zona vaskulosa, di mana pada zona vaskulosa ini tersusun atas jaringan ikat longgar atau jaringan penghubung, pembuluh darah, pembuluh limpa, dan juga jaringan ikat lainnya, kolagen, dan lain sebagainya. Itu ada di daerah medula atau zona vaskulosa. Kalau kita melihat dari gambaran secara histologi, inilah yang disebut dengan bagian korteks yang terluar dan bagian medula yang ada di bagian tengahnya. Jadi ada area medula dan juga area korteks. Kemudian kita melihat lagi di dalam folikel ovarium, ini sudah mulai ke arah pembelahannya. Folikel ovarium terdiri dari satu oosit bakal telur dan sel folikel yang ada di sekitarnya. Perkembangan folikel dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu folikel primer, sekunder, tersier, dan de Graaff. Walaupun sebelumnya ada yang masih prematur yang disebut dengan folikel primordial. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu folikel primer. Folikel ini telah memasuki siklus dan dibawa pengaruh hormon FSH. Di mana FSH ini muncul dari hipofisa ketika terjadi proses pertumbuhan. Sel telur yang membesar karena intinya sedikit membesar akibat kromatin yang bertambah. Jadi kita lihat ada sel telur dia membesar karena dia bisa membesar itu karena intinya terus membesar karena ada penambahan jumlah kromatin. Sitoplasma khususnya disebut dengan kuning telur, paraplasma, bertambah secara bertahap yang terus berkembang di mana dia berubah menjadi oosit primer. Di mana ciri-cirinya adalah sel folikel turut berkembang yang tadinya berbentuk pipi selapis yang disebut dengan folikel primordial sebelum terbentuknya folikel primer. Kemudian dia berubah menjadi kubus selapis. Ya, itu ada saya tulis harusnya kubus selapis. Kemudian membran basalnya masih terlihat tipis. Itu ada ciri-ciri dari folikel primer. Setelah folikel primer sudah berhenti perkembangannya, maka dilanjut dengan folikel sekunder. Folikel sekunder ini adalah folikel yang disebut dengan growing folicle atau folikel yang berkembang, di mana dalam folikel sekunder itu terbagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama adalah stadium permulaan, di mana oosit primer itu terus berkembang.
Sel folikel mulai berkembang biak sehingga tampak dua lapis. Di luar selaput vitelin itu mulai terjadi zona pellucida yang dihasilkan oleh sel folikel tersebut, dan di sebelah dalam selaput vitelin itu terdapat kuning telur yang terus bertambah. Kemudian membran basal sedikit menebal dan terdapat penambahan diameter dari seluruh folikel. Setelah folikel terjadi pada stadium permulaan itu selesai, maka dia berubah menjadi stadium pertengahan. Stadium pertengahan ini perkembangan oosit primer terus berjalan dengan bertambahnya kuning telur. Kemudian posisi inti yang asalnya di tengah itu mulai bergeser ke arah tepi. Zona pellucida sudah mulai menambah tebal kembali dan sel folikel menjadi 3-6 lapis, sehingga terlihat membran basal juga agak menebal. Setelah selesai stadium pertengahan, lanjut ke stadium akhir, di mana perkembangan oosit primer ini berakhir, zona pellucida mulai tebal, sel folikel yang dari tengah mulai tampak adanya degenerasi yang berakhir dengan lisis, sehingga terbentuk rongga sebagai permulaan dari antrum foliculi. Jadi nanti akan ada antrum yang terlihat seperti rongga. Namun untuk stadium akhir ini itu masih terlihat sedikit. Setelah itu berhenti, folikel sekundernya berhenti, maka dia akan berubah menjadi folikel tersier, di mana dibagi menjadi 3 stadium lagi. Stadium permulaan, perkembangan oosit primer telah berhenti, jadi oositnya sudah berhenti perkembangannya. Zona pellucida cukup tebal terlihatnya. Kemudian sel-sel folikel yang mengitari zona pellucida tadi mulai teratur letaknya. Pada waktu yang bersamaan, sel folikel yang terdapat di tengah itu makin hancur, makin berdegenerasi, hancur dan membentuk antrum foliculi yang baru. Antrum foliculi yang telah terbentuk mulai meluas, membesar, dan sudah mulai terisi cairan liquor foliculi namanya. Membran basal tetap terlihat, sel stroma di luar membran itu sudah mulai berdiferensiasi dan berubah menjadi sel TK foliculi namanya. Setelah stadium awal itu sudah selesai, maka lanjut dengan stadium pertengahan. Stadium pertengahan ini diduga oosit primer telah memasuki stadium pemasukan pertama dan sudah mulai mengeluarkan benda kutub atau polosit. Dengan demikian, sel telur itu disebut dengan oosit sekunder. Sel folikel yang langsung mengelilingi zona pellucida itu sudah mulai teratur bentuknya, sudah mulai teratur letak-letaknya, sehingga disebut dengan corona radiata. Di luar corona radiata itu ada namanya sel folikel yang nanti berubah, disebut dengan sel granulosa membentuk dinding antrum foliculi. Kemudian masuk ke dalam stadium terakhir, di mana stadium ini sering dikenal dengan folikel Renier de Graaf pada suatu folikel yang sudah siap mengalami ovulasi. Keadaannya hampir sama dengan substadium sebelumnya, cuma pada stadium ini terdapat adanya stigma, yaitu dinding folikel yang paling tipis yang nanti akan pecah dan menjadi jalan keluar bagi oosit sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan folikel de Graaf. Folikel de Graaf ini adalah fase terakhir dalam fase foliculi, di mana folikel ini terbentuk karena adanya peningkatan FSH pada ovarium. Folikel de Graaf yang sudah matang itu akan berisi liquor folikel yang mengandung hormon estrogen dan siap untuk berovulasi. Sehingga kita bisa mengecek kondisi seorang itu ketika sudah siap untuk berovulasi atau sudah mengeluarkan oositnya tadi, itu dengan melihat kandungan estrogen yang meningkat pada tubuh seorang. Setelah folikel de Graaf itu sudah mengeluarkan ovumnya, maka terjadilah yang namanya proses pembuahan jika ada sperma yang menempel kepada ovum tersebut. Namun, jika ovumnya tidak dikeluarkan, oosit yang tadi tidak dikeluarkan, maka terjadilah proses penghancuran. Kelenjar itu akan hancur, kemudian oositnya juga hancur. Nah, kondisi di mana oosit dan kelenjarnya hancur tadi, itulah disebut dengan fase atresia atau folikel atresia. Jadi folikel atresia adalah folikel di mana terjadi kehancuran. Kita bisa melihat tuh di situ ada sisa-sisa dari folikel yang sudah tidak berfungsi dan sudah mulai banyak yang lisis. Itulah disebut dengan folikel atresia. Jadi ada buku yang menyebutkan folikel atresia itu adalah hancurnya folikel setelah dia ovulasi. Ada juga yang menyebutkan bahwa folikel atresia terjadi pada wanita yang menopause. Jadi dia tidak mengeluarkan ovulasi, dia tidak mengeluarkan ovum, dan terjadi kehancuran di situ.
Nanti lama-lama akan terjadilah kehancuran organ. Nah, itulah disebut dengan folikel atresia. Di sini adalah gambar dari ovarium yang tadi saya sudah sebutkan. Ada bagian medulanya, yaitu bagian zona 2. Ada bagian korteknya, zona 3. Kemudian di situ akan ada daerah-daerah folikel primordial, kemudian ada folikel primer, sekunder, tersier de Graaf, dan juga folikel atresia. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ada perkembangan pada wanita umumnya. Perkembangan primer, sekunder, tersier de Graaf, keluar ovumnya, kemudian jadi kehancuran yang disebut dengan folikel atresia. Jadi folikel atresia tadi bisa terjadi pada wanita menopause atau bisa terjadi pada wanita yang belum menopause, dia sudah mengeluarkan ovumnya. Kemudian ini ada gambaran histologinya. Seperti apa sih gambaran folikel primordial? Folikel primordial yang tadi saya sebutkan itu masih memiliki dinding yang tipis, yaitu epitel pipih lapis. Di tengahnya adalah oosit, kemudian di lapisannya adalah sel folikular, kemudian dia ada lapisan tipis, itu yang disebut dengan sel folikel primordial. Itu cirinya seperti itu. Kemudian ke arah kanan, itu yang ada gambar A, B, C, D ya. Yang A itu masih folikel primordial. Yang B juga masih folikel primordial, dia mulai sudah berubah, maka berubah menjadi C yang sudah mulai ke arah kotak. Dan lengkap menjadi folikel primer ketika dia sudah membentuk gambar D. Itulah perkembangan dari folikel primordial ke primer. Kemudian menjadi folikel sekunder, dia sudah mulai 2-6 lapis. Jadi kita bahas folikel sekunder ini ada 3 fase. Fase pertama adalah awal, di mana dia membentuk hanya 2 lapis. Nanti sampai dengan terbentuk 6 lapis, di mana kita melihat ada oosit di situ, yang tengahnya. Kemudian kita lihat ada zona pellucida yang warnanya lebih terang, dan kita bisa melihat ada sel folikel. Kemudian ada zona yang disebut dengan zona granulosa. Kemudian dia berubah menjadi folikel tersier. Nah, ketika tersier ini sudah mulai terbentuklah antrum, rongga. Nanti rongga itu akan terisi dengan cairan, ya, dan disebut dengan liquor foliculi. Nah, nanti di situ akan ada zona pellucida yang tebal ke dalamnya, kemudian lihat luarnya corona radiata, antrum, kemudian ada sel-sel granulosa, ada membran basalnya di situ. Kemudian di luarnya terdapat TK interna, TK eksterna, jaringan ikat di situ ada, dan sebagainya, kemudian stroma. Itu adalah perkembangan folikel tersier. Setelah proses folikel tersier itu selesai, maka terbentuklah yang namanya folikel de Graaf. Folikel de Graaf ini antrumnya terus membesar, sudah berisi cairan yang berisi estrogen tadi dan kelenjar-kelenjar lainnya, kemudian dia siap untuk dilepaskan. Nah, ketika oosit itu sudah dilepaskan, maka terbentuklah gambar yang kanan, yaitu folikel atresia. Folikel atresia sudah kosong, dia akan meleburkan, dia akan menyusut, dia akan menghancurkan diri sendiri. Itu disebut dengan folikel atresia. Dan ketika pada wanita menopause terjadi, yang kanan, atresia itu akan lebih besar. Karena cairannya, kemudian rongganya itu tidak dilepaskan, tidak dikeluarkan. Tapi dia dihancurkan di dalamnya. Kemudian kita lanjut dengan sistem reproduksi pria, di mana sistem reproduksi pria ini akan sedikit berbeda dengan yang wanita. Kalau wanita tadi, dari 1 bakal telur, itu hanya berubah menjadi 1 dan 3 badan polar. Dan untuk pria ini, 1 bakal sperma, dia akan berubah menjadi 4 sperma. Makanya laki-laki jumlah spermanya akan banyak. Kalau wanita tetap akan 1. Setiap ovarium kanan akan menghasilkan 1 tiap 28 hari, begitupun yang kiri. Jadi akan bergantian. Nah, kalau pria ini tidak. Kapanpun, setiap saat dia bisa menghasilkan sperma yang banyak. Pada pria, ini tahapannya disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma melalui pembelahan meiosis. Proses ini terjadi pada testis. Sedangkan testis sendiri itu tersusun atas tubulus-tubulus yang tersusun atas jaringan epitel serta jaringan pengikat yang berada di luar tubulus. Jadi kalau kita lihat apa itu tubulus, tubulus adalah saluran. Jadi seperti selang yang panjang di mana selang itu isinya adalah sel-sel epitel dan jaringan pengikat lainnya. Jaringan epitel ini mengandung sel spermatogonium
yaitu sel induk sperma, sel Sertoli yang berfungsi memberikan makan, nutrisi, dan sebagainya, dan juga jaringan ikat. Seperti ada juga sel Leydig yang membentuk hormon testosteron nanti. Untuk pria, ini pada manusia, prosesnya berlangsung setiap hari. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap hari laki-laki bisa saja membuahi. Kalau wanita, tidak bisa dibuahi setiap saat. Tergantung ketika dia mengeluarkan ovumnya. Tapi kalau laki-laki bisa saja dia setiap hari mengeluarkan spermanya. Siklus spermatogenesis ini berlangsung rata-rata 74 hari untuk satu sel. Sedangkan di dalam tubuh laki-laki itu terdapat jutaan. Walaupun dia berlangsung selama 74 hari, tapi dalam jutaan sel atau bakal sel sperma tadi, itu selalu ada yang berubah tiap hari. Pada pria dewasa normal, proses spermatogenesis terus berlangsung sepanjang hidupnya. Jadi sampai kapanpun dia akan terus ada. Beda dengan wanita. Wanita ada masa disebut menopause, dia tidak bisa mengeluarkan ovumnya lagi. Cuma, untuk laki-laki ini, kualitas dan kuantitas spermatozoa atau spermanya sendiri itu makin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Proses spermatogenesis ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah spermatositogenesis, yang kedua adalah meiosis, yang ketiga adalah spermiogenesis. Pada tahap pertama yaitu spermatositogenesis, ini adalah proses pembelahan, yaitu spermatogonia menjadi spermatid primer. Pada awal pubertas, laki-laki sudah mulai pubertas, itu diawali dengan spermatogonia yang membelah diri. Dia belum berubah ke arah yang lainnya, dia hanya membelah diri ke arah spermatogonia menjadi spermatid primer. Kemudian spermatogonia ini mengandung 46 kromosom diploid, terbagi menjadi 22A ditambah X atau Y. Kemudian spermatogonia membelah diri dan berkembang menjadi spermatosit primer atau yang disebut dengan kromosom diploid. Tetap dia masih 46 kromosom. Spermatogonia ini mengalami proses mitosis menjadi spermatogonium, kemudian spermatogonium bermitosis menjadi spermatid primer. Makanya disebut dengan diploid. Dia tetap yang 2N tetap menjadi 2N. Masih belum mengalami meiosis. Selanjutnya dengan tahap kedua, sperma yang sudah berubah, spermatogonia tadi yang sudah berubah, maka dia mengalami perubahan meiosis. Spermatosit primer itu akan mengalami meiosis menjadi spermatosit sekunder, di mana pada sel-sel spermatosit primer ini mengalami pembelahan 2 menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Yang asalnya 2N, maka dia berubah menjadi N. Kemudian, spermatosit sekunder ini mengalami meiosis menjadi 4 spermatid yang masing-masing menjadi N. Jadi itulah tahapannya. Proses diploid berubah menjadi haploid dan dia membelah menjadi tetap haploid untuk 4 spermatid. Kemudian, tahap selanjutnya adalah spermiogenesis. Spermiogenesis ini adalah spermatid yang berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma yang memiliki sifat haploid atau N. Tahap pertama adalah tahap fase Golgi, yaitu terbentuk butiran proakrosom menjadi alat Golgi dan dilapisi oleh membran dalam gelembung akrosom. Kemudian masuk ke fase kedua, yaitu fase tutup, di mana gelembung akrosom tadi membesar, membentuk lapisan tipis dari sperma tersebut dan membentuk topi spermatozoa. Kemudian lanjut dengan fase ketiga, yaitu fase akrosom. Terjadi retribusi bahan akrosom, penyebaran, kemudian nukleoplasma berkondensasi. Sementara itu spermatid memanjang, ukurannya mulai memanjang. Bahan akrosom kemudian menyebar, membentuk lapisan tipis, meliputi kepala kutub sampai dengan akrosom, dan tutup kepala tadi membentuk tutup akrosom. Kemudian lanjutlah dengan tahap pematangan. Bagaimana dengan gambaran histologi spermatogenesis? Kalau tadi sudah mulai ke arah perkembangannya, saat ini kita akan bahas ke arah histologinya. Kalau kita bicara tentang histologi spermatogonium, posisi dari spermatogonium ini adalah dekat dengan membran basal. Ukurannya bervariasi, ada yang kecil, ada yang besar, padat, intinya pekat, dan membran selnya itu rapat dengan intinya.
Inti bulat lonjong, terlihat butiran kromatin yang banyak, makanya kelihatan gelap. Ada anak inti, dekat dengan selaput inti, sitoplasmanya bergranul. Jelas terlihatnya. Kemudian hematosit, kalau kita warnai dengan hematosin dan eosin, itu kelihatan bulat lonjong, biru, kadang-kadang terlihat adanya fase pembelahan, yaitu pembelahan mitosis di sana. Kemudian gambaran dari spermatosis primer. Ini adalah produk akhir dari spermatogonium yang kedua, atau spermatogonium B. Inti mulai membesar. Posisi di tengah, terlihat interfase dengan butiran kromatin yang halus, kemudian rata menyebar ke seluruh bagian. Kemudian lanjut dengan spermatosit sekunder. Nah, ini adalah produk dari meiosis pertama. Dia sudah mulai membelah, ya, sel 2N menjadi N, ini adalah produk pertama. Sel tampak bulat, seperti spermatogonium yang awal tadi, inti bulat di tengah, kemudian terdapat inti seperti spermatosis primer dengan spermatid muda. Dia ada fase interfase di sana. Kemudian lanjut dengan spermatid. Ini adalah produk kedua dari meiosis, di mana hampir berbatasan dengan lumen. Lumen itu rongga. Nanti kita bisa lihat lumennya seperti apa. Inti eksentrik dan lonjong. Dia berkelompok 4-8, karena dia pembelahan tadi 1 jadi 4. Kemudian daerah badan Golgi dengan inti berbatas tidak jelas. Terlihat mitokondria, butirannya terlihat besar dalam membran sitoplasma. Kemudian dia berubah menjadi spermatozoa atau biasa kita sebut sperma. Ini terdapat di tubulus seminiferus yang berkala berubah menjadi dewasa. Untuk mamalia ukurannya 50-60 mikron. Ada kepala, ada leher, ada ekor. Mulai dari pangkal, tengah sampai dengan ujung. Tapi kita kalau mau melihat harus lebih besar. Pembesarannya agak sulit ketika pembesarannya hanya 1000 kali. Kemudian kita lihat sel Sertoli, ini adalah sel pendukungnya yang berfungsi untuk menyokong, memberikan makanan dan sebagainya. Jumlahnya relatif sedikit, namun ada di sepanjang tubulus. Sel-selnya tinggi dengan dasar di daerah membran basal. Bentuknya tidak beraturan, kompleks, seperti adanya kepala spermatozoa. Kemudian ada cekungan sitoplasma. Inti pucat dan lonjong. Terlihat anak inti yang sangat jelas. Sentral terlihatnya asidofilik. Dan tepi yang terlihat seperti basofilik. Asidofilik warnanya agak merah. Basofilik ada biru warnanya. Kemudian kita lihat lagi sel Leydig. Nah, sel Leydig ini adalah sel yang ada di antara tubulus. Yaitu disebut dengan sel intersesial. Seperti apa sih? Anda bayangkan kita punya sedotan. Jumlahnya 4 lah gitu. Sedotan itu kalau kita satukan, maka akan ada ruangan di antara sedotan satu dan sedotan lainnya. Itulah yang disebut dengan ruang intersesial. Nah, sel Leydig itulah ada di sana. Ada di luar sedotannya, di antara sedotan-sedotan lain. Bukan di dalam. Kalau di dalam itu, mulai dari spermatogonia sampai dengan spermatozoa, dan juga Sertoli ada di dalam sedotan. Sedangkan yang di luarnya adalah sel Leydig. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Jumlahnya berkelompok, itu pada di ruang antar tubulus seminiferus. Intinya besar, sitoplasma bervakuola. Intinya terlihat butiran kromatin yang kasar, dan terdapat retikulum endoplasma yang tidak bergranuler. Berikut adalah gambaran dari potongan testis. Jadi kalau kita potong testis ini, maka dia akan ada lobul. Kemudian ada septa, sekat-sekatnya, ada yang namanya tunica albuginea, lapisan luarnya. Kemudian ada testis ya, yang besar itu ada red testis. Kemudian ada tubulus efferens. Kemudian ada epididymis. Kemudian ada epididymis yang sampai dengan belakang, itu tempat mengalirnya sperma sampai ke arah vas deferens. Nah, ini adalah secara anatominya. Dan secara histologinya kita lihat secara mikroskopis, terlihat di luar adalah tunica albuginea. Ada pembuluh darah di situ. Kemudian ada tubulus seminiferus. Yang bulat-bulat itu adalah tubulus seminiferus yang berisi sel-sel spermatozoa. Sel-sel spermatosit, spermatid di situ ada. Nah, lumen itu adalah rongga yang warna putih. Jadi kalau ada lubang, itu disebut dengan lumen. Untuk area tertentu, itu adalah lumen. Jadi kita lihat ada tubulus yang bulat-bulat di luar itu, seperti sedotan, isinya ada sel-sel spermatogenesis, kemudian ada rongga, itu disebut dengan lumen.
Kemudian kita perbesar lagi dari gambarannya ini. Nah, ini ada tubulus 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tidak 5 tubulus, pun ada 2 tubulus yang terpotong lebih besar. Dari Carbogenea, kemudian ada tubulus seminiferus, ada epitel yang ada tubulus itu yang ditandai abu-abu, itu adalah epitelium, makanya masuk ke dalam germinal epitelium. Kemudian di antara tubulus satu dan lainnya, di antara lingkaran satu dan lingkaran lainnya, ada suatu ruangan yang disebut dengan ruangan intersisial, yang isinya adalah sel Leydig. Kemudian kita lihat lagi, ini yang diperbesar lagi, maka kita bisa melihat adanya otot polos di situ. Kita melihat adanya sel Leydig di antara sel tubulus satu dan lainnya, itu ada ruangan dan sel Leydig. Kemudian kita melihat ada spermatogonia yang nempel dengan membran sel yang dekat dengan otot polos tuh, itu adalah spermatogonia. Kemudian dia menuju ke arah lumen, menuju ke arah tengah lingkarannya atau bolongnya tadi. Itu dia berubah menjadi spermatosit primer, kemudian berubah menjadi spermatid yang lebih kecil ukurannya. Ada yang warna agak merah, agak pink itu adalah spermatid. Kemudian kita melihat di dekat membran basalnya ada yang agak pudar, bentuknya agak lonjong-lonjong, itu disebut dengan sel Sertoli. Kita perbesar lagi, ini adalah spermatogonium. Ya, terlihat agak pekat, naik ke arah tengah. Itu adalah spermatosit primer, membesar. Butirannya kelihatan jelas, sitoplasma sudah mulai agak membesar, menjauhi dari membran intinya. Dia mulai membelah menjadi spermatid. Dia agak kecil lagi. Ukurannya lebih kecil. Itulah proses perkembangannya, kemudian lanjut ke arah spermatozoa. Di luar dari tubulus, kita bisa melihat adanya inti dari sel mioid atau otot polos tadi. Kemudian kita melihat ada sel intersisial yang isinya adalah sel Leydig dan juga matrik dari jaringan penghubung. Sekian materi hari ini. Jadi untuk kesimpulannya bahwa spermatogenesis itu terjadi pada laki-laki dan akan terus terjadi sepanjang masa. Sedangkan kalau wanita itu hanya terjadi mulai dari pubertas hingga dia mengalami menopause. Itu ada tahapan-tahapannya, di mana tahapan itu harus kita perhatikan nanti untuk melihat secara mikroskopis, dan ketika Anda membaca suatu sediaan, menggambar harus itu dengan detail supaya gambaran itu menghasilkan diagnosis yang pasti. Ada beberapa penelitian yang sudah mulai mengembangkan ke arah sistem reproduksi, yaitu mengukur dari ketebalan folikel tadi, diameter folikel itu sudah mulai diukur. Sedangkan yang pria juga sama, diukur jumlah selnya, kemudian dihitung berapa banyak jumlah lapisannya, sehingga Anda harus bisa mendeskripsikan, Anda harus bisa menggambarkan dengan benar bahwa ini loh yang namanya spermatogonia, ini loh yang namanya spermatosit, dan seterusnya. Inilah yang namanya folikel primer, ini sekunder, dan sebagainya. Oke, itu penutup dari saya. Silakan Anda komentar, bertanya di link yang sudah diberikan, di e-learningnya, di YouTube-nya, silakan Anda bertanya. Silakan ngisi apa yang harus Anda tuliskan di sana untuk perbaikan, ataupun kesalahan yang mungkin ada perubahan dalam literatur, karena saya sebutkan bahwa literatur akan selalu berubah. Ilmu yang sebelumnya bisa saja berubah dengan ilmu yang baru, tergantung kita makin banyak membacanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.